20 11 39. Saya Devi Widayanti, NIM 18 10 20 11 37. Kami dari PSIK 5C C1. Di sini kami akan melakukan konseling pada pasien HIV. Untuk yang pertama, saya berperan sebagai konselor dan Devi berperan sebagai pasien. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Perawat Nuraini Nisa. Saya biasa dipanggil Perawat Nisa. Ya, sebelumnya dengan Mbak siapa? Saya Devi. Ya, alamatnya di mana Mbak? Banguntapan. Oh ya, dengan Mbak Devi di Banguntapan ya Mbak ya. Alamatnya. Sebelumnya Mbak kesini kalau boleh saya tahu karena apa ya Mbak ya? Saya itu diare Mbak, 1 bulan lebih nggak sembuh-sembuh dan demam. Oh, jadi Mbak demam dan juga diare selama 1 bulan tidak kunjung sembuh ya Mbak ya? Iya. Nah, baik Mbak, sekarang kita akan berbincang-bincang sebentar ya Mbak tentang kondisi yang dialami oleh Mbak. Nah, kira-kira waktunya 10-15 menit saja Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Ya baik, jika tidak, nanti Mbak bisa menyampaikan secara jujur ya Mbak ya kepada saya apa yang ingin disampaikan. Nah, insya Allah akan saya jaga kerahasiaannya. Nah, kemudian saya akan tutup pintu terlebih dahulu, kemudian tutup tiranya untuk menjaga privasi dari Mbak. Nah, sekarang kita mulai ya Mbak ya. Udah siap Mbak? Sudah. Ya, kita mulai ya Mbak ya dengan baca basmalah terlebih dahulu. Ya baik, untuk pertanyaannya yang pertama, apakah Mbak sudah menikah? Belum. Apakah Mbak sudah punya pasangan? Belum. Mohon maaf, apakah sudah pernah berhubungan seksual? Belum. Jadi belum semuanya ya Mbak ya. Apakah Mbak pernah menggunakan alat suntik secara bergantian? Pernah. Nah, untuk menggunakannya itu dengan siapa saja Mbak? Teman-teman. Oh, jadi dengan teman-teman ya Mbak ya. Apakah Mbak pernah transfusi darah? Belum. Oh betul. Nah, menurut Mbak, penyebaran penyakit HIV/AIDS itu lewat apa saja? Lewat darah sama bergonta-ganti pasangan. Oh ya, jadi karena transfusi darah dan bergonta-ganti pasangan ya Mbak ya. Nah, kemudian apabila Mbak ada masalah nih, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut Mbak? Seperti apa, coba gambarkan? Saya pergi sama teman-teman. Ya, pergi sama teman-teman itu nanti ngapain aja Mbak? Situ saya pakai obat suntik bareng-bareng itu untuk penenang. Oh, jadi Mbak menggunakan obat penenang secara berganti-gantian dengan teman-teman Mbak menggunakan suntikan ya Mbak ya. Nah, kira-kira nih menurut Mbak ya, dampak HIV/AIDS itu seperti apa? Coba digambarkan. Dampaknya bikin menular Ya. orang lain dan sangat mempengaruhi antibodi. Ya. Terus kalau yang dampak di masyarakat, misal coba Mbak sebutkan seperti apa itu dampak dari penyakit HIV/AIDS itu? Dikucilkan. Ya. Jadi karena dikucilkan, karena ada takut seperti itu ya Mbak ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk penyebaran HIV ini ya Mbak ya. Nah, yaitu seperti perilaku beresiko. Nah, apa saja sih perilaku beresiko itu? Seperti bergonta-ganti pasangan, kemudian pemakaian jarum suntik secara bergantian. Nah, itu yang dapat menyebabkan penularan virus HIV ini kepada orang lain. Nah, selama ini apakah Mbak Devi pernah mendengar mitos atau persepsi masyarakat terhadap penyakit HIV/AIDS? Pernah. Ya, coba gambarkan seperti apa Mbak? Itu kalau tinggal bareng itu bakalan nular. Ya. Nanti kalau bersentuhan nanti bakalan nular itu. Oh ya, jadi banyak sekali ya Mbak ya untuk mitos dan persepsi dari masyarakat tentang HIV/AIDS ini yang salah terkait dengan ada seperti gonta-ganti alat makan seperti itu ya Mbak ya, yang tinggal di rumah, kemudian juga bersalaman seperti itu ya Mbak ya. Padahal itu sebenarnya keliru Mbak, karena HIV ini hanya dapat menular melalui hubungan seksual dan juga transfusi darah saja Mbak. Jadi jika bersalaman itu tidak masalah. Nah, kalau boleh tahu Mbak berapa bersaudara? 2. Jadi Mbak 2 saudara ya Mbak ya.
apakah jika ada masalah seperti itu Mbak sering cerita ke orang tua atau ke saudara Mbak? Tidak, diam saya. Oh, jadi setiap ada masalah Mbak pendam sendiri ya Mbak ya? Terus kemudian Mbak pergi kumpul-kumpul dengan teman seperti itu ya? Iya, jadi sangat berisiko sekali ya Mbak ya terhadap penggunaan jarum suntik secara bergantian ini, sehingga dianjurkan untuk tes HIV ya Mbak. Nah, tujuannya ini untuk mendeteksi secara dini apakah Mbak ini terinfeksi HIV atau tidak. Nanti saya akan jelaskan untuk prosedurnya. Nah, Mbak yang pertama bisa datang ke sini, kemudian nanti yang kedua akan diantar ke lab, dan juga nanti Mbak akan diambil darahnya. Nah, setelah itu setelah menunggu selama seminggu akan diketahui hasilnya. Nah, apabila positif berarti terkena HIV. Nah, jadi Mbak harus meminimalkan perilaku yang beresiko tadi, seperti penggunaan jarum suntik atau bergunakan di pasangan itu, sehingga dapat mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS ke orang lain. Nah, apabila nanti hasilnya negatif, belum tentu negatif juga untuk HIV-nya, namun bisa jadi masuk di periode jedila. Nah, apa sih periode jedila itu? Periode jedila ini di mana virus itu sudah ada dalam tubuh, namun tidak memiliki tanda dan gejala. Jadi tidak muncul seperti itu Mbak untuk tanda dan gejalanya, sehingga hasilnya negatif. Nah, seperti itu. Dan ketika sudah menerima hasil tersebut, apabila negatif ini juga dianjurkan untuk tes ulang dalam waktu 3-6 bulan ke depan, seperti itu Mbak. Nah, sekarang apakah Mbak Devi ini bersedia untuk dilakukan tes untuk HIV-nya? Bersedia. Ya, kalau bersedia, saya akan kasih untuk inform consent-nya ya Mbak. Coba ini Mbak lihat, dan Mbak nanti kalau sudah dibaca semua bisa ditandatangani ya Mbak ya. Nah, selanjutnya saya akan melengkapi dokumennya ya Mbak ya. Kemudian sudah saya lengkapi untuk dokumennya, mari saya antar ke lab untuk diambil darahnya. Ya, baik. Kita sudah mengambil darah ya Mbak ya. Nah, 1 minggu lagi kita akan ketemu lagi untuk mengetahui hasil tes dari Mbak Devi. Nah, kira-kira mau hari apa untuk minggu depan? Senin. Oh ya, mau hari Senin ya. Nah, nanti minggu depan pada hari Senin Mbak Devi ketemu lagi dengan saya untuk konsul, untuk diskusi seperti itu ya Mbak ya. Ya, baik. Ini sudah selesai untuk pengambilan darahnya. Nah, bagaimana perasaan dari Mbak Devi? Apakah sudah merasa lebih lega atau bagaimana? Lebih lega. Ya, jadi Mbak tahu ya sudah untuk prosedur dan lain-lainnya ya. Ya, baik. Jadi ini sudah selesai ya Mbak ya. Untuk kontrak selanjutnya nanti kita akan ketemu lagi pada hari Senin minggu ke depan ya Mbak. Nah, alhamdulillah sudah selesai ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Oh ya, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Oh ya, baik, jika tidak saya akhiri ya Mbak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah fase post konseling HIV. Ini kita akan membacakan hasil dari pasien kita. Nah, untuk fase interaksinya kita akan baca catatan keperawatan atau catatan medisnya. Kemudian kita sebutkan tindakan keperawatan yang akan dilakukan dan juga siapkan untuk lingkungannya. Nah, selanjutnya cuci tangan 6 langkah sebelum berinteraksi dan menyiapkan alatnya. Nah, selanjutnya masuk ke orientasi dan kerja. Assalamualaikum. Ya, perkenalkan, nama saya Perawat Nuraini ya Mbak ya. Nah, ini apakah benar dengan siapa? Coba sebutkan namanya. Devi. Ya, dengan Mbak Devi. Alamatnya di mana Mbak? Banguntapan. Ya, dengan Mbak Devi di Banguntapan ya Mbak ya. Nah, sesuai kesepakatan hari ini, sesuai kesepakatan minggu lalu, kita akan membuka hasil tes ya Mbak ya. Nah, nanti kira-kira waktunya juga 10-15 menit saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Ya, baik, jika tidak kita langsung mulai ya Mbak ya. Membaca basmalah terlebih dahulu ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oh iya, minggu kemarin
sudah tes ya Mbak ya. Nah, sekarang apakah sudah siap untuk melihat hasilnya pada hari ini? Siap. Nah, berarti Mbak sudah setuju ya untuk melihat hasilnya pada hari ini? Ya, baik. Oke, saya tutup tirai terlebih dahulu untuk menjaga privasi dari Mbak. Nah, ini ya Mbak ya. Untuk hasilnya Mbak bisa lihat sendiri ya Mbak ya. Untuk hasil dari Mbak Devi ini hasilnya negatif ya Mbak ya. Alhamdulillah. Oh iya, nah seminggu yang lalu Mbak kan memiliki nih perilaku beresiko seperti menggunakan jarum suntik secara bergantian dengan teman-teman Mbak ya Mbak ya. Nah, Mbak bisa meminimalkan ya Mbak untuk seperti itu. Untuk kegiatan itu diminimalkan dengan menggunakan jarum suntik secara bergantian ya Mbak ya. Nah, ini kan hasilnya negatif nih Mbak. Nah, belum tentu juga ini negatif seperti itu. Apakah Mbak sudah tahu hasil negatif itu yang seperti apa? Belum. Nah, kalau hasil negatif ini belum tentu tidak terkena HIV, tapi bisa saja dalam kondisi periode jendela. Bisa saja virus itu sudah ada di tubuh Mbak, namun tidak muncul tanda dan gejalanya. Nah, kami sarankan untuk Mbak Devi tes ulang 3 bulan lagi. Seperti itu. Nah, selama menunggu tesnya, Mbak bisa meminimalkan resikonya ya Mbak ya, seperti tadi yang perilaku beresiko tadi ya Mbak ya. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Ya baik, jika tidak nanti Mbak harus yang Mbak harus lakukan itu meminimalkan resikonya seperti penggunaan jarum suntik. Nah, selama ini Mbak juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh Mbak dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan juga memakan makanan yang bergizi ya Mbak, supaya imun tubuh Mbak juga naik seperti itu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak. Ya baik, jika tidak kita akhiri ya Mbak ya. Nah, bagaimana? Apakah sudah ada rencana nih buat 3 bulan ke depan itu untuk tes? Maunya kapan nih Mbak? Bulan Maret. Oh, Mbak mau bulan Maret ya Mbak ya? Oh, ya. Jadi entah pada bulan Maret itu Mbak datang lagi menemui saya ya Mbak ya, untuk kita lakukan konseling lagi supaya Mbak bisa dilakukan tes HIV seperti itu ya Mbak ya. Nah baik, sekarang bagaimana perasaan Mbak setelah mendengar hasilnya jika negatif seperti ini? Senang, tenang. Oh ya, jadi Mbak lebih tenang, lebih senang seperti itu ya Mbak ya. Ya baik, bagus sekali ya Mbak ya. Nah, kiranya itu saja Mbak yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Ya baik, kita akhiri ya Mbak ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Mbak Devi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya sebagai konselor dan Mbak Lisa sebagai pasien. Nah, sebelum kita interaksi pada pasien, maka kita harus membaca rekam medis, lalu menjelaskan tindakan-tindakannya dan mencuci tangan 6 langkah. Baik, saya akan memulainya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Perkenalkan, saya perawat Devi. Nah, di sini dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Lisa Mbak. Baik, Mbak Lisa. Rumahnya di mana Mbak? Ngagri. Oh baik, di Ngagri ya Mbak ya. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu keperluannya di sini untuk apa ya Mbak ya? Apakah ada yang dikeluhkan? Iya Mbak, jadi saya itu mengalami demam sama diare sudah 3 minggu, tapi tidak kunjung sembuh Mbak, saya bingung. Oh baik, Mbak mengalami demam dan diare selama 3 minggu ya Mbak Iya. ya. Nah di sini kita akan berbincang-bincang dengan kondisi Mbak ini ya Mbak ya. Iya. Nah kira-kira waktunya itu 10 menit. Nah, apakah ada yang ditanyakan Mbak sebelum kita mulai? Tidak Mbak. Baik, kita mulai ya Mbak ya. Iya. Nanti Mbak bisa menyampaikan secara jujur. Nanti saya akan menjaga kerahasiaannya ya Mbak ya. Iya. Baik, sebelum kita mulai kita membaca bismillah terlebih dahulu ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Mbak jawab jujur ya Mbak ya. Iya. Nah, yang pertama, apakah Mbak sudah menikah? Belum. Oh belum. Nah, apakah sudah punya pasangan Mbak? Belum. Baik, mohon maaf nih Mbak, apakah sudah pernah berhubungan seks? Belum juga Mbak. Oh belum. Nah, apakah pernah menggunakan alat suntik Mbak bersamaan? Iya Mbak, saya pernah sering-sering berganti
alat suntik gitu Mbak. Oh, gitu. Oke. Iya. Apakah pernah transfusi darah? Belum Mbak. Oh, nah menurut Mbak Nisa, Iya. penyebaran HIV itu lewat apa saja Mbak? Bisa bermendekatan pasangan dan juga yang suntik-suntik juga itu Mbak. Baik, nah untuk cara penyelesaian masalahnya, kalau Mbak punya masalah tuh seperti apa Mbak? Saya itu biasanya dipendem Mbak kalau ada masalah, terus kemudian saya suka keluar bersama teman-teman saya. Nanti saya gunakan obat penenang itu kan Mbak, bersama teman-teman saya menggunakan jarum suntik seperti itu. Baik, nah kira-kira dampak HIV seperti apa Mbak menurut Mbak? Kalau di masyarakat itu biasanya seperti dikucilkan banyak orang karena mereka itu takut tertular. Ya baik, benar ya Mbak ya, dikucilkan banyak orang karena orang mengiranya HIV itu sangat berbahaya ya Mbak ya. Iya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk penyebaran HIV. Nah, untuk penyebaran HIV itu seperti perilaku beresiko seperti gonta-ganti pasangan, lalu yang udah Mbak lakukan tadi ya, jarum suntik bersama-sama, lalu ada penyebaran virus HIV yang lainnya. Nah, selama ini apakah Mbak Nisa pernah mendengar mitos persepsi masyarakat tentang HIV? Menurut saya itu kalau salaman terus kayak bersentuhan gitu nanti bisa tertular gitu. Oh, itu. Nah, sebenarnya ini tuh banyak mitos tentang HIV itu yang berkembang di masyarakat tuh sangat mengganggu ya Mbak ya. Iya. Padahal itu salah. Nah, untuk terkait untuk menyentuh dan kayak serumah itu tidak bermasalah ya Mbak sebenarnya, karena HIV ini akan tertular melalui transfusi darah dan yang telah Mbak lakukan tadi ya, menggunakan suntik lalu hubungan seksual gitu. Jadi untuk alat makan yang bersamaan atau yang tinggal serumah itu belum tentu dapat tertular ya Mbak ya. Nah, kalau boleh saya tahu berapa bersaudara Mbak? Saya 2 Mbak. Oh, 2. Baik. Kalau Mbak ada masalah, apakah bercerita gitu atau gimana Mbak? Enggak Mbak, saya suka pendem sendiri. Ya udah saya pergi aja sama teman-teman saya gitu. Lalu melakukan suntik bersama itu ya Mbak ya? Iya. Oh, nah yang sudah Mbak lakukan itu adalah perilaku yang berisiko ya Mbak ya. Nanti akan mengakibatkan terinfeksi HIV. Nah, untuk prosedurnya, Iya. untuk tesnya akan saya jelaskan ya Mbak ya. Nah, yang pertama itu Mbak datang ke sini, lalu nanti saya antar ke labnya untuk pengambilan darahnya. Nah, yang perlu diketahui itu apabila terjadi hasil tesnya itu positif, maka Mbak itu terkena HIV. Nah, untuk meminimalisir untuk penyebarannya, maka Mbak harus mengurangi penyebab tertularnya tadi ya Mbak ya, sudah saya jelaskan. Nah, apabila negatif itu sebenarnya belum tentu Mbak, karena itu pada periode jendela di mana virus itu sebenarnya sudah ada di Mbak, tapi virus itu tidak menunjukkan gejala-gejalanya Mbak. Jadi jangan terlalu terpengaruh dengan hasilnya. Kalau negatif, kalau bisa itu kalau negatif, kalau bisa kurangi resikonya ya Mbak ya, meminimalisirkan. Nah, kalau negatif itu akan dianjurkan tes lagi 3 bulan sampai 6 bulan setelah tes pertama itu Mbak. Nah, apakah sekarang Mbak bersedia untuk dilakukan tes? Ya, bersedia. Baik, kalau bersedia ini saya kasih formulirnya ya Mbak ya. Mbak bisa baca-baca terlebih dahulu sambil diisi ya Mbak ya. Baik, saya akan tanda tangani ya Mbak ya. Saya akan melengkapi dokumennya. Baik, saya antar ke lab untuk pengambilan darah Mbak ya. Selanjutnya komunikasi pada post test setelah melakukan tes HIV. Nah, sebelum kita interaksi pada pasien, maka baca rekam medis, lalu jelaskan tindakan-tindakannya dan cuci tangan 6 langkah. Baik, saya akan memulainya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ketemu lagi ya Mbak ya. Iya. Nah, masih ingat dengan saya Mbak ya?
kasih. Ya, kalau saya tahu dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Nisa. Baik, Mbak Nisa. Ya. Alamatnya di mana, Mbak? Di Ngaglik. Baik, benar ya ini Mbak berarti. Nah, kita kan udah melakukan tes ya Mbak ya seminggu yang lalu. Nah, di sini kita akan membuka hasil tesnya. Kira-kira waktunya 10 menit Mbak. Apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Baik, apakah Mbak sudah siap untuk melihat hasil tesnya? Sudah. Baik, nah berarti Mbak sudah setuju ya untuk melihat hasil tesnya ini? Ya, sudah Mbak. Oke, saya akan menutup pintunya terlebih dahulu ya Mbak ya untuk menjaga privasinya. Nah, ini Mbak hasilnya. Mbak, hasilnya pada tes kemarin itu positif Mbak. Ini Mbak bisa dibaca sendiri. Nah, kalau boleh saya tahu apa yang Mbak ketahui tentang positif pada HIV Mbak? Saya belum tahu Mbak. Oh baik, belum tahu ya Mbak ya. Nah, kalau untuk hasil positif itu berarti Mbak sudah terjangkit virus HIV ini ya Mbak ya. Tapi jangan sedih Mbak, nggak apa-apa. Nah, kalau boleh saya tahu apa yang dirasakan Mbak setelah mengetahui hasil ini? Saya merasa sedih Mbak. Saya takut. Saya bagaimana keluarga saya. Oh gitu. Nah, apa yang Mbak rasakan itu merupakan reaksi yang normal Mbak. Jadi nggak apa-apa Mbak, nggak usah terlalu-larut untuk sedihnya. Mbak harus sabar dan berserah diri pada Allah. Berdoa aja Mbak ya. Nah, untuk jika ada masalah, apakah Mbak itu bercerita atau bagaimana Mbak? Mungkin saya akan diam aja dulu. Nanti kalau saya sudah siap paling saya cerita ke ibu saya saja. Baik, nggak apa-apa Mbak, jangan khawatir karena HIV itu bisa diterapi dengan rutin menggunakan ARV Mbak. Nah, atau anti retroviral virus. Namun ARV tidak dapat menyembuhkan ya Mbak ya, hanya dapat menghambat pertumbuhan virusnya. Nah, kalau boleh saya tahu, Mbaknya belum nikah ya Mbak ya? Belum. Baik, jadi kalau Mbaknya nikah, mau ingin berhubungan seksual, maka Mbak bisa menggunakan kondom ya Mbak ya. Nah, kalau Mbak sudah menikah, nanti suaminya bisa diajak ke sini ya Mbak ya. Ini Mbak, sini ya, suaminya bisa diajak ke sini untuk konsultasi, untuk bagaimana rencana ingin memiliki anak. Nah, lalu jika Mbak udah hamil, maka Mbak kesini lagi juga nggak apa-apa. Itu untuk konsultasi pencegahan penularan pada bayinya Mbak, ya tidak tertular HIV. Nah, kalau ingin melakukan KB juga kesini juga nggak apa-apa Mbak. Nanti kita lakukan konseling KB yang sesuai pada untuk Mbak. Nah, seminggu lagi bisa untuk kesini lagi Mbak, untuk evaluasi awalnya, untuk lihat perkembangannya. Kalau boleh saya tahu mau kapan Mbak untuk evaluasi awalnya? Maksudnya hari gitu ya? Boleh sih hari Rabu, nggak apa-apa Mbak. Baik, hari Rabu ya Mbak ya. Nah, sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan Mbak? Enggak Mbak, udah. Ya udah paham ya Mbak ya? Paham Mbak. Nah, Mbak juga bisa mencari dukungan di dukungan sebaya di daerah Mbak, pasti ada. Mbak bisa lanjut untuk mencari informasinya ya Mbak ya. Baik. Nah, alhamdulillah sudah selesai ya Mbak ya. Baik, terima kasih ya Mbak ya. Mbak sudah bagus untuk mau bercerita. Nah, minggu depan kita bertemu lagi ya Mbak ya. Iya, baik. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.